Welcome to my channel. Ya, ada berita yang sangat menarik dan juga pastinya membuat kita semua penasaran. Ini adalah 3 pemain baru, pemain diaspora yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia dan juga akan diupayakan untuk bisa turun atau tampil menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti. Jadi 26 hari lagi kita akan menghadapi Australia pada kualifikasi Piala Dunia round ketiga di matchday yang ke-7. Nah, 3 pemain ini memang sangat dinanti-nanti. Posisinya juga bermacam-macam. Lokasi mereka bermain juga bermacam-macam. Jadi ada poros Belanda, ada poros Belgia, dan juga ada poros Italia. Posisinya ada yang penjaga gawang, mungkin yang ini kalian sudah bisa menebak. Tapi ada juga left back, dan ini satu nama terakhir yang mungkin gak akan kalian dengar terlalu nyaring begitu ya. Dan posisinya juga kebetulan defensive midfielder yang nanti diproyeksikan akan menggantikan Jairo Ritwald yang seperti di video gue sebelumnya gue paparkan, ini hampir pastilah tidak bisa membela Indonesia untuk menghadapi pertandingan lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Nah, langsung aja ya gue ke materi. Jadi 3 pemain tersebut gue akan beberkan di video gue kali ini. Yang pertama dari penjaga gawang dulu, dan gue rasa kalian sudah bisa menebak ya. Jadi ini adalah Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang berusia 28 tahun yang memang sudah lama digadang-gadang akan bergabung ke tim nasional kita, tapi tarik ulur, maju mundur. Kenapa? Karena tentunya gara-gara sepenggal video yang memperdengarkan ayahnya sepertinya menarasikan, melecehkan lah ajakan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi gue nggak mau berdebat soal video tersebut ya. Yang pasti ini suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, ada juga menjadi faktor penghambat atau memperlambat proses naturalisasi Emil Audero yang tadinya dia kiper di Sampdoria, sempat juga ke Inter Milan, kemudian pindah ke Como, dan akhirnya terakhir dia memilih untuk bermain di Serie B. Ya, bermain di Palermo, ini tim dari Pulau Sisilia, asalnya mafia ya. Dan dia langsung mendapatkan tempat memang 2 pertandingan. Sayangnya dalam 2 pertandingan tersebut harus berakhir dengan 2-2 ya. Jadi menghadapi Spezia dan juga menghadapi Mantova. Bahkan yang paling menarik pas lawan Mantova itu sebenarnya Palermo sudah sempat unggul 1-0, tapi kemudian dikejar ya, dan akhirnya jadi 2-2 gitu ya. Ini akan menarik ya, karena nanti kita akan memiliki 2 kiper yang ya punya kualitas Eropa lah. Walaupun Martin Paes akan bermain di Dallas FC di MLS, tapi secara postur ini luar biasa, bahkan lebih tinggi 1 cm dari Martin Paes. Dan ini sangat penting, kenapa? Karena nanti di Australia kita akan main tentu hampir pasti dengan Martin Paes kalau nggak ada cedera dan lain-lain. Mudah-mudahan nggak cedera. Tapi kita nggak pernah tahu kan kalau tiba-tiba dia cedera atau bahkan mendapatkan kartu kuning. Karena kemarin dia sudah mengantungi kartu kuning bersama dengan Jay dan juga Calvin Verdong. Jadi agak deg-deger juga nih gitu. Dari kalau sampai dia kena kartu kuning, maka lawan Bahrain absen. Nah, pelapisnya kan ya with all due respect ya, Nadeo ataupun mungkin Hernando Ari, itu kan levelnya ya satu tingkat lah di bawah mereka. Nah, dengan adanya Audero itu, maka deputinya ini menjadi seimbang lah, nggak ada beda jauh lah gapnya gitu ya. Kalau soal bagusan mana ini sangat relatif, tapi yang pasti Martin Paes sudah rutin selama musim lalu bersama Dallas FC dan juga di timnas kita. Jadi udah kenal tuh. Dan ini juga yang gue tanyakan waktu konferensi pers di Qingdao. Waktu itu dia kan bersama Sintayong, dia yang disuruh untuk maju kan. Nah, itu yang gue tanyakan gitu. Bagaimana nih? Karena kalau nggak salah itu kan dia pertandingan kedua ya. Jadi baru main bersama Hilgers, bersama Rido atau Hapner, itu seperti apa? Ya memang jawaban dia klise lah gitu ya. Artinya ya dia mencoba untuk melakukan komunikasi sebelumnya dan lain-lain. Tapi yang pasti dengan adanya Audero ini akan menjadi pelapis yang seimbang. Kalau nggak mau dibilang bisa saling bergantian, tergantung mana yang paling perform nanti. Yang pasti kalaupun kenapa Paes pas lawan Australia nanti kita ada pelapis yang seimbang, begitu kira-kira. Jadi welcome home Emil Audero, ini pemain yang
ayahkan Lombok kalau nggak salah ya, ibunya orang Itali, farmnya itu atau marganya ya Audero begitu ya. Oke. Yang kedua, nah ini dia. Yang kedua posisinya dari kiper kita ke LB. Ini LB luar biasa nih. Jadi banyak kita menumpuk. Ada Calvin Verdong, ya irreplaceable atau tidak tergantikan. Kemudian ada Sean Patinama. Kemudian juga ada siapa lagi? Nathan Chon kalau mau dimasukin. Ada Pratama Arhan kalau mau dimasukin. Hapner juga dalam beberapa pertandingan di Wolves Under 21 juga kerap kali bermain sebagai LB. Jadi numpuk. Dan sekarang ada lagi nih posisi LB yang dinaturalisasi, ya namanya Dean Ruben James. Nah ini gue baca lengkapnya ya supaya kita tahu lah nama lengkapnya ya. Jadi Dean Ruben James, usia 24 tahun dan saat ini bermain di Go Ahead Eagles di kasta tertinggi sepak bola profesional Liga Belanda atau di Eredivisie. Tingginya juga 177 cm, jadi kurang lebih sama gue ya. Dan untuk ukuran left back atau back sayap lah ya, itu 175 cukup tinggi. Bahkan juga kayak Carvajal tuh kalau nggak salah 170-an juga ya, nggak nyampe 180 gitu. Karena yang diutamakan adalah kecepatan dan juga kelincahan, kira-kira seperti itu ya. Nanti tinggal Patrick Kluivert aja yang memutuskan dia mau pakai siapa ya. Dan juga jaga-jaga juga. Gue baru ingat tadi kan gue bilang Verdong kan sudah mengantongi kartu kuning. Jadi kalau amit-amit mitigasinya dia kena kartu kuning nanti lawan Australia, maka akan ada banyak pilihan. Di sisi kiri ada Sean Patinama, ada juga nanti Dean James, maupun juga mungkin siapa Nathan mungkin, walaupun dia menit playnya kecil ya, atau mungkin yang lainnya. Banyak lah, ada 4 sampai 5 di posisi LB ya. Oke, nah ini yang paling penting, last but not least, yaitu pemain ketiga yang akan segera dinaturalisasi. Jadi namanya sangat-sangat Ambon ya, Joe Pelopesi. Nama lengkapnya Joe Matthijs Pelopesi. Usianya memang sudah lumayan berumur, sudah kepala 31 tahun. Dan saat ini yang bersangkutan ini main di Lommel. Ini adalah main di kasta kedua sepak bola profesional Liga Belgia di Challenger Pro League. Itu posisinya juga dengan klubnya Sean Patinama mirip-mirip nih, tapi lebih tinggi AS Eupen klubnya Sean Patinama, sementara Lommel ada di bawahnya 2 strip. Jadi ini adalah ini adalah naturalisasi yang cukup krusial juga. Kenapa? Karena seperti yang gue sebutkan di video gue sebelumnya kan, Jairo sudah hampir pasti nggak bisa akan dikejar untuk bulan Maret nanti untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Oleh karena itu siapa nih penggantinya? Nathan juga kita tahu kan nggak dapat minute play, sehingga diproyeksikan Joe Pelopesi ini akan menjadi pengganti atau minimal pelapis lah gitu. Karena bisa aja nanti diturunkan Kevin Dix dengan Ivar Jenner di double pivot atau di double DM. Kemudian nanti mungkin Joe-nya akan sebagai pelapis atau bagaimana gitu, kita nggak tahu ya. Atau mungkin Nathan dimainkan, mungkin bisa juga, walaupun Nathan di klub nggak dapat minute play kan. Sehingga ini berbanding lurus dengan apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert saat pengenalan di Hotel Mulia, bahwa dia akan sangat memperhatikan minute play dalam memilih pemain yang akan dimasukkan ke timnas. Nah, yang pasti dari 3 nama ini mungkin yang kalian paling familiar atau sudah duga adalah Emil Audero. Nah, sementara yang 2 ini memang adalah operasi clandestine, agak underground begitu ya. Dan ya kita lihat aja ya, mudah-mudahan prosesnya kekejar, karena ini waktunya hanya tersisa bukan 26 hari lagi, berarti 16 hari. Kenapa? Karena nanti pendaftaran untuk pemain itu untuk KFC di store nama itu paling lama tanggal 10 Maret gitu. Jadi ya 16 hari. Jadi 2 minggu lebih sedikit lagi. Jadi ini waktu yang sangat sempit. Nanti ada proses lagi kan ke Kemenkumham, terus kemudian ke Presiden, lalu ke DPR, baru nanti pengambilan sumpah. Nah, last but not least, sebelum gue tutup, untuk pengambilan sumpah ini memang nanti akan sedikit bukan tricky ya, tapi belum jelas di mana. Karena kalau kita lihat kan ada yang main di Belanda, misalnya Dean James main di Belanda, kemudian Joe main di Belgia, kemudian Emil main di Italia, bahkan Italia bagian bawah tuh di Sisilia kan tuh. Jadi nanti mungkin bisa aja dipilih di Belanda, di tengah-tengah atau di mana gitu ya, mungkin di Belgia, tapi kayaknya nggak di Italia ya. Mungkin
Karena kan Benelux ini Belgia, Netherlands dan Luxembourg ini kan dekat-dekatan ya. Belanda dan Belgia. Jadi mungkin diambil antara Belgia dan Belanda. Jadi yang ngalah mungkin Emil yang akan terbang ke Belgia atau ke Brussel atau ke Amsterdam. Bukan Amsterdam, Den Haag ya, ibu kota Belanda. Jadi kedutaan besar mungkin di situ. Nah, kemudian juga mesti memperhatikan jadwal mereka gitu kan, nggak mungkin kan mereka mau main besok, pengambilan sumpah hari ini. Biasanya kan H-1 tuh ada official training, ada press con dan lain-lain. Jadi benar-benar dicari hari yang kosong dan juga tempat titik yang ya lebih gampang lah untuk dijangkau ketiga pemain ini. Nah, oke, itu tadi aja update soal para pemain yang akan dinaturalisasi dan diproyeksikan akan bisa turun menghadapi Australia. Nah, kalian punya pendapat apapun itu, setuju, nggak setuju, kemudian kalian punya pendapat soal 3 sosok ini seperti apa, silakan tinggalkan kalian komen kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian selalu sehat, selamat weekend dan juga adios.